Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibu Hajah Wimah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muqmin Putri. Yang saya hormati Bapak Dr. Hanifuddin Wadung beserta Ibu Dr. Khairotil Idawati selaku pencetus pasti aksi literasi. Tak lupa kepada Mudir Madrasah Diniyah yang saya hormati Bapak Ahmad Nidomi, dan kepada seluruh kelas 6 Madrasah Diniyah yang saya sayangi, dan untuk kedua orang tua saya selalu mendoakan saya. Nama saya Nurul Hikmah. Saya di sini akan membahas tentang surat Al-Maidah ayat 2 sampai dengan 4. Nah, surat Al-Maidah ayat 2 sampai dengan 4 ini membahas tentang makanan yang haram dan makanan yang halal. Ya, di sini seperti biasa kita akan membahas tentang makna globalnya terlebih dahulu. Makna globalnya di sini itu adalah ayat yang kedua yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Di sini bahasanya Allah itu menyuruh kita untuk menepati janji-janji, perjanjian. Setelah itu Allah itu menghalalkan untuk memakan daging sapi, unta maupun kambing. Lanjut pada ayat ketiga yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu. Di sini itu ada hal yang tidak diperbolehkan, yakni berburu ketika saat ihram. Yang kedua itu diperbolehkan berburu saat tahallul. Terus di ayat ketiga ini Allah itu menyuruh kita untuk ta'awanu 'alal birri, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Misalnya kayak tadi kayak ketika teman kita lagi butuh bantuan untuk belajar, kita membantu mereka untuk bisa belajar lebih giat lagi. Terus tidak diperbolehkan wala ta'awanu 'alal itsmi, tidak diperbolehkan saling tolong-menolong untuk keburukan, untuk dosa. Di sini saya gambarkan ada maling. Maling kan ketika kita membantu teman kita untuk mencuri itu tidak diperbolehkan karena itu adalah perbuatan dosa. Terus yang keempat adalah ayat hurimat alaikumul maitah al-ayat. Di sini terdapat beberapa hal yang diharamkan, ada 11 hewan yang diharamkan, yaitu ketika apa? Yang pertama itu ada darah. Darah tidak diperbolehkan dimakan, diharamkan karena ini termasuk hal yang menjijikan. Selanjutnya ada al-khinzir. Khinzir di sini adalah babi. Terus ada al-maitah. Al-maitah adalah batang. Batang di sini saya gambarkan sebagai batang pohon. Selanjutnya ada juga al-munkhaniqatu al-mawqudatu al-mutawaddiyatu an-natihah. Apa saja itu? Yaitu hewan yang tercekik, terpukul, yang jatuh dan yang ditanduk. Terus tidak diperbolehkan juga memakan hewan yang diterkam oleh binatang buas. Terus tidak boleh memakan binatang yang disembelih tanpa dengan namanya Allah, asma Allah. Terus binatang yang diundi buat anak panah itu loh. Terus yang terakhir tidak diperbolehkan memakan hewan yang disembelih hanya untuk sesembahan, untuk berhala, tidak diperbolehkan. Terus kita lanjut pada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya ini sedikit ya. Intinya tuh di sini tuh dihalalkan memakan kambing. Terus kita lanjut pada kandungan hukumnya. Kandungan hukumnya di sini yang pertama adalah al-uqud, ya. Al-uqud di sini itu maksudnya gini. Perjanjian yang dimaksud Allah pada ayat kedua ini apa sebenarnya? Perjanjian apa saja sih? Nah, di sini itu ada berbeda pendapat. Pendapat yang pertama itu oleh Al-Hasan, bahwasanya yang dimaksud uqud adalah yang berhubungan dengan sosial. Ini kayak piutang, utang piutang, terus kayak muamalah, pokok yang berhubungan dengan manusia. Tuh. Yang kedua menurutnya Ibnu Abbas, Mujahid dan At-Tabari, bahwasanya uqud ini adalah yang berhubungan dengan syariah. Apa itu? Yaitu kayak puasa, iktikaf, nadar, dan lain-lain, pokoknya berhubungan dengan Allah. Nah, ini pendapat yang paling benar, yaitu pendapatnya ahli tafsir dan yang dibuatkan oleh Imam Al-Qurtubi, bahwa saya dimaksud dengan al-uqud adalah semua perjanjian baik dengan manusia maupun dengan Allah. Yang kedua yaitu kita membahas yang kedua itu
sebenarnya hewan kena apa saja sih yang diharamkan itu? Nah, di sini saya beri tanda warning di makna global jawabannya. Jadi sebenarnya apa saja yang diharamkan itu? Jawabannya ada di makna global pada ayat keempat tadi yang sudah dijelaskan. Nah, di sini ada problem. Nah, kalau misalnya ada hewan yang diterkam binatang buas, lalu kita temukan dia ternyata kayak ada masih kehidupan gitu, kayak ada tanda-tanda dia masih hidup. Nah, itu menurutnya Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, kalau masih ada tanda-tanda hidup itu masih diperbolehkan untuk dimakan, jadi masih halal. Nah, kalau menurut Imam Malik itu sesuai dengan sangkaan. Jadi kalau misalnya kita katanya apa ini mati deh dilungkas, nah itu harusnya dimakan, itu bisa menjadikan itu haram. Ya. Nah, selanjutnya pada kandungan hukum yang keempat. Sebenarnya bagaimana sih cara menyembelih yang benar itu? Sini ada beberapa pendapat. Kalau menurutnya Imam Malik itu ketika leher dan urat nadinya itu sudah terputus, ya sudah, itu termasuk penyembelihan yang baik. Kalau yang Syafi'i itu harus kerongkongannya sudah yang terputus kerongkongannya. Kalau Imam Hanafi itu kerongkongan dan satu urat leher. Nah, terus alat yang digunakan untuk menyembelih itu sebenarnya apa? Kalau menurutnya Imam Malik, Syafi'i dan Hanafi itu pokok alat yang bisa mengalirkan darah dan bisa memutus urat leher. Nah, terus dikecualikan untuk tulang dan kuku. Tapi kalau Imam Hanafi itu tulang dan kuku diperbolehkan. Nah, kenapa alatnya itu setiap alat yang bisa mengalirkan darah dan memutus urat leher? Karena di sini ada dalilnya nih. Ma'anaro adamu wa dzikra Rasulullahi alaihi faqulu. Jadi setiap hewan yang penyembelihannya menggunakan alat yang bisa mengalirkan darah dan sembelihnya itu dengan menyebutkan nama Allah, maka makanlah. Yang terakhir, kalau misalnya ada hewan yang diburu oleh binatang yang terlatih, itu bagaimana hukumnya? Nah, hukumnya itu diperbolehkan karena ada ayat surat Al-Maidah ayat keempat. Ini di situ kayak dan apa-apa yang diburu oleh hewan-hewan yang kayak hewan yang terlatih, ya di situ. Nah, pokok hewan yang diburu itu harus diburu oleh hewan yang terlatih. Di sini saya gambarkan anjing. Nah, anjing yang terlatih itu anjing yang diperbolehkan untuk memburu hewan itu ada si syara'id, ada 5 syaratnya. Syarat yang pertama itu hewannya harus benar-benar terlatih. Yang kedua, hewannya itu anjingnya itu tadi tidak memakan sedikit pun dari hewan buruan tadi. Yang ketiga harus menyebutkan dengan nama Allah, tuh, dan lain-lain sebagainya. Cukup sekian dari saya.